Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam acara ibadah PA, saya mengucapkan selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua, dan kita akan ikuti ibadah ini dari awal sampai pada selesainya, sampai pun dalam perjamuan suci. Dan untuk itu, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya akan mengajak kepada kita semua untuk kita melakukan satu pujian dari NR nomor 244, Kau berharga di mataku. Kau berharga di mataku, mulia dalam pandanganku. Kau berharga di mataku, Yesus yang mengasihimu. Kau ku panggil, kau ku tebus, ku jadikan milik kesayanganku. Kau ku bentuk, kau ku ciptakan untuk kemuliaanku. Kau ku panggil, kau ku tebus, ku jadikan milik kesayanganku. Kau ku bentuk, kau ku ciptakan untuk kemuliaanku. Ku berharga di matamu, mulia dalam pandanganmu. Ku berharga di matamu, aku yang mengasihimu. Ulangi kopet yang kedua. Ku berharga di matamu, mulia dalam pandanganmu. Ku berharga di matamu, aku yang mengasihimu. Ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayanganmu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaanmu. Ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayanganmu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaanmu. Untuk kemuliaanmu. Kita akan bersama tundukkan kepala, sekaligus kita akan langsung mendengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan, minta kemurahan Tuhan, supaya sungguh-sungguh kesabarannya juga, kelapangan hatinya juga, sungguh nyata dalam kehidupan kita. Kita tundukkan kepala. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan penebus kami, satu-satunya Tuhan yang sudah berkorban untuk keselamatan kami, untuk membenarkan kami sampai hari ini. Tuhan, kami berterima kasih dalam keadaan apapun juga, dalam situasi apapun juga, Engkau tetap berkemurahan kepada kami. Kesabaran-Mu semakin nyata dalam kami Tuhan, untuk senantiasa memberikan kesempatan kepada kami, untuk kami bisa beribadah kepadamu, untuk kami boleh mengaku kesalahan kekurangan kami, dan memberikan kesempatan untuk kami Tuhan, untuk supaya kami tidak binasa,
melainkan kami boleh mendapatkan kehidupan kekal bersama-sama Engkau untuk selama-lamanya. Itu sebabnya Tuhan, sore malam hari ini kami berterima kasih dengan ibadah yang sangat sederhana ini, tapi kami tidak bermaksud menyederhanakan ibadah ini, tapi sungguh inilah Tuhan kehidupan kami, itulah hati kami, untuk kami senantiasa rindu untuk beribadah, rindu untuk bisa melayani Engkau. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami Tuhan, Engkau mengetahui isi hati kami. Sekarang Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, untuk kami sebentar boleh mendengarkan firman-Mu. Engkau kosongkan hati kami Tuhan, dan isi dengan firman Tuhan, supaya firman Tuhan boleh menyentuh, boleh mengoreksi, boleh menasihati kami, untuk kami boleh mengalami pembaharuan dari hari ke hari, sampai sewaktu-waktu kehidupan kami boleh sama mulia seperti Engkau mulia adanya. Urapi firman-Mu, dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang dari Engkau sendiri. Namun demikian Tuhan, di saat kami boleh membaca serta mendengarkan firman-Mu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tetap berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga berkemurahan Tuhan, untuk supaya hamba-hamba-Mu, para gembala-gembala dimanapun mereka berada, boleh juga ambil bagian pelayanan yang Tuhan percayakan kepada para gembala-gembala, para hamba-hamba Tuhan, sehingga sidang jemaat-Mu juga boleh mengalami kebangunan rohani dan nama Engkau dipermuliakan. Berikan ungkapan firman-Mu, pengurapan yang sama Tuhan, Engkau juga nyatakan kepada setiap hamba-hamba-Mu bersama seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Demikian pula hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman dengan benar dan murni, sehingga firman Allah yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami, jadi jawab pada setiap masalah persoalan yang sedang kami hadapi di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, Engkau tetap memberikan kekuatan, kesehatan, kerinduan hati untuk selalu merindukan perkataan-Mu seperti Maryam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu sebabnya dudukkan sidang jemaat dengan baik, dengan tenang, untuk boleh membaca serta mendengarkan firman-Mu. Terima kasih kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, sekali lagi saya mengucapkan shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua, sekaligus berbahagia, selamat dan bahagia dalam mendengarkan sabda Tuhan. Puji Tuhan, ya kita tidak terasa kita sudah melewati, sudah hari ini tanggal 18 Januari, kita tidak terasa sudah melampaui pertengahan dari Januari ini, dan tidak terasa kita juga akan masuk dalam bulan Februari. Dan itu sebabnya biarlah bertambahnya hari ini, bertambahnya hari berarti juga bertambahnya usia kita, berarti bagian kita di bumi ini semakin hari semakin berkurang, kesempatan kita untuk kita bisa beribadah, kesempatan untuk kita hidup itu semakin berkurang. Dan itu sebabnya kesempatan yang ada, yang Tuhan masih berikan kepada kita, biar kita gunakan dengan segala baik. Ini yang harus kita sadari, saudaraku. Semakin hari semakin bertambah begitu cepatnya, berarti kesempatan kita di bumi ini, kesempatan kita beribadah semakin berkurang. Dan untuk itu di hari-hari ini, biar kita giatkan sekalipun dalam kita, di hari-hari ini kita dalam keadaan situasi yang sesungguhnya tidak menguntungkan buat kita, tetapi sesungguhnya kita sedang diajar oleh Tuhan untuk supaya kita bisa menggunakan waktu-waktu ini, ya waktu-waktu yang ada ini
yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita tetap menghargai kemurahan Tuhan. Itulah kesempatan untuk kita bisa mendengarkan firman Allah, dan sekaligus kita juga boleh menghargai, ya tidak menganggap enteng kesabarannya, ya tidak menganggap enteng kemurahannya, tidak menganggap enteng kesabarannya. Bahkan kita tidak menganggap enteng yang ketiga adalah kelapangan hatinya, ya, bahwa bukti ya adanya kesabaran Allah itu yang sudah sedikit menyinggung, sudah sedikit menyinggung bukti adanya ya kesabaran Allah itu kepada kita, khususnya kepada umat manusia itu, ya bahwa dia belum menghukum dunia sekarang ini. Belum menghukum, buktinya kita masih ada di dunia ini. Jadi ini adanya kita di dunia ini bukti bahwa Allah itu, Dia itu, Tuhan itu belum menghukum dunia. Ya, sekarang orang berdosa belum dalam penghukuman, bahkan penghukuman kekal belum. Artinya apa, saudara sekalian? Artinya Tuhan itu selalu dengan kesabarannya itu memberikan waktu, memberikan kesempatan ya kepada setiap umat manusia untuk bertobat. Ada kesempatan untuk bertobat. Jadi ini ada panjang sabarnya Allah atau kesabaran Allah terhadap manusia. Sebab Alkitab yang sudah kita baca pada hari Minggu yang lalu, ya, Ia sabar terhadap kamu, kata firman Tuhan. Sebab Ia tidak menghendaki ada satupun binasa, melainkan setiap orang dapat kesempatan untuk bisa bertobat kepada Tuhan. Ini kita lihat. Kalau kita melihat semacam ini, betapa Tuhan itu perhatiannya khususnya terhadap umat manusia. Lebih khusus lagi adalah perhatiannya kepada orang-orang berdosa. Sebab Dia juga mengatakan, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi orang-orang berdosa. Ini Tuhan katakan ketika Tuhan Yesus itu memanggil Matius untuk menjadi muridnya, sehingga dia adalah salah satu ya rasul dari 12 rasul yang ada. Dia dari seorang atau punya latar belakang sebagai pemungut cukai, tetapi Tuhan memanggil dia untuk menjadi muridnya. Dan dia pada akhirnya menuliskan satu kitab Injil, yaitu Injil Matius, yang menampilkan pribadinya itu sebagai raja. Ini Matius, panggilan kepada Matius ketika dia mendapatkan kritik dari orang-orang Yahudi, ya orang-orang Farisi, ya dari imam-imam dan tua-tua, mengkritik karena dia makan dengan orang-orang berdosa itu. Maka Tuhan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk orang benar, melainkan orang-orang yang berdosa. Nah ini panjang sabarnya Allah, panjang sabarnya Allah terhadap manusia, terutama adalah orang-orang berdosa. Dan Tuhan sudah membuktikan itu, Tuhan sudah membuktikan itu ketika Dia memanggil Matius. Coba ini satu ayat ini kita baca sebentar, kita baca Injil Matius pasal yang ke-9. Ya, bagaimana Tuhan itu Dia mengatakan, ya saya akan menunjukkan pasal 9. Kita baca mulai ayat yang ke-9, ya. Ya, Matius pemungut cukai mengikut Yesus, ini perikopnya. Ayat 9, setelah Yesus pergi dari situ, Ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu Ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Ini panggilan kepada Matius, seorang yang pemungut cukai, orang yang berpengaruh, orang yang kaya, Tapi juga kita tahu bahwa pemungut cukai itu diidentikan dengan orang berdosa. Diidentikan dengan orang berdosa.
Yesus mengatakan, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Dia tidak mengatakan alasan-alasan untuk dia tidak mengikut Tuhan. Tapi ketika Tuhan Yesus mengatakan ikutlah aku, maka saat itu juga Matius berdiri dan mengikut dia. Ya, saya juga tidak tahu bagaimana kalau dia seorang pegawai atau pimpinan atau apa, dia harus seketika itu berdiri dan mengikut dia. Prosesnya bagaimana? Kalau sekarang kan mau mengundurkan diri atau dari pekerjaan kan harus ada macam-macamnya. Tetapi Alkitab jelas mengatakan, ketika Tuhan mengatakan ikutlah aku, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Dia tidak minta pertimbangan siapa-siapa, sebabnya panggilan dari Tuhan. Mungkin kita juga ada pengalaman pribadi seperti panggilan Tuhan terhadap Matius ini. Tapi kita toh masih mempertimbangkan kalau itu suami yang dipanggil untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, pasti minta pertimbangan istrinya. Kalau ada anak, mungkin anaknya. Kalau seorang anak, minta pertimbangan dari orang tuanya, saudaranya, macam-macam. Ya, masing-masing akan memberikan komentar-komentar dan macam-macam yang juga bisa menggoyahkan panggilan itu. Tapi saat itu, di saat Tuhan panggil Matius ini, maka tidak ada pertimbangan yang lain atau bertanya kepada siapa, tetapi Matius langsung berdiri dan mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Nah, ini menjadi satu pertanyaan, kenapa? Ya, gurumu dia makan bersama, makan itu bersekutu dengan orang pemungut cukai dan orang berdosa, Ya, maka dari pihak Tuhan, dan saat itu Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi orang berdosa itu digambarkan seperti seorang yang sakit. Ya. Orang yang sakit itu harus diobati. Orang sakit itu harus dibawa ke tabib, ke dokter. Hanya orang sakit yang dibawa ke tabib. Orang sehat nggak perlu untuk apa? Ya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi ini adalah bukti panjang sabarnya Allah terhadap manusia berdosa. 2 Petrus pasal 3 yang sudah kita baca, ia sabar terhadap kamu, kata Alkitab, sebab ia menghendaki untuk supaya tidak ada seorang pun yang binasa, melainkan mereka kembali dan bertobat kepada Allah. Ini tujuannya. Jadi apa yang Tuhan kerjakan kepada Matius orang berdosa ini adalah suatu bukti panjang sabarnya. Bukti adanya panjang sabar Allah, tidak langsung menghukum orang berdosa, tapi justru memberikan kesempatan untuk orang berdosa itu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ini kita bisa lihat, ini luar biasa, luar biasa yang Tuhan kerjakan untuk orang berdosa. Kenapa? Andai kata Tuhan tidak memberikan kesempatan kepada orang berdosa, lalu saya ini bagaimana? Dan kita ini bagaimana?
Saya melihat, saya mengingat di saat saya dipanggil oleh Tuhan itu kayak apa, di saat kayak apa. Ya, ketika Tuhan memanggil saya yang paling tahu. Mungkin saudara juga ada pengalaman sendiri. Ya, ketika kita masih berdosa, kasihnya Allah itu, panjang sabarnya Allah itu sungguh-sungguh dinyatakan kepada kita. Ketika kita memusuhinya, kita berseteru, ketika kita jauh dari Tuhan, saudara sekalian, tapi panjang sabarnya itu begitu luar biasa. Bahkan Efesus pasal yang kedua, ya dikatakan kamu sudah mati oleh karena pelanggaran, pengalaman dan dosamu itu. Sudah mati, saudara. Apa yang bisa diharapkan untuk orang mati, saudara? Tidak ada. Tidak ada, saudara. Tetapi panjang sabarnya Allah, kemurahannya dan panjang sabarnya itu menghidupkan kita kembali. Kenapa kita hidup? Hanya orang hidup yang tahu kapan dia akan mati. Hanya orang hidup ada ya kehidupan yang bisa diharapkan. Kalau sudah mati, apa yang bisa diharapkan? Ya, sekalipun orang mengatakan, oh dia itu begini-begini, itu tidak penting. Tapi sepanjang kita masih hidup, ada nafas hidup, artinya kita masih ada kesempatan. Masih bisa menerima kemurahannya, masih bisa menerima kesabarannya, sehingga kita bisa seperti sekarang ini. Itu sebabnya tidak heran kalau ketika orang-orang Farisi dia mengatakan, ya bagaimana gurumu itu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Dan Tuhan langsung menjawab, ya bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu sebabnya kalau kita bisa mengerti apa yang diucapkan oleh Tuhan, yang dimaksud adalah orang sakit itu, yang dimaksud orang berdosa adalah kita. Kitalah yang dituju oleh Tuhan, mengingatkan kita kembali untuk supaya kita selalu memperhatikan kemurahannya, memperhatikan kesabarannya, memperhatikan kelapangan hatinya, untuk semua itu menuntun kepada kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Tujuannya apa, aku? Ya, dengan kesabarannya itu ditunjukkan kepada kita. Dan kemarin saya mengatakan kesabarannya itu adalah wujud kasihnya Allah terhadap kita. Jadi kesabarannya itu adalah wujud kasihnya Allah terhadap kita. Untuk supaya saudara sekalian kita juga merasakan kesabarannya, sehingga kita juga menjadi orang-orang yang sabar. Tidak ada barang yang mustahil siapapun kita. Mungkin kita kasar, mungkin kita tidak sabaran, mungkin kita gerusa-gerusu dan semua. Tetapi karena Tuhan itu sudah menunjukkan kesabarannya, yang tadi saya mengatakan ini wujud kasihnya Tuhan, maka tidak mustahil untuk kita juga menjadi orang yang sabar. Karena Tuhan menghendaki, hendaklah engkau benar seperti aku benar, hendaklah engkau suci seperti aku suci, sampai sewaktu engkau sempurna seperti Bapa itu sempurna. Jadi kalau Tuhan itu ya memberikan, menunjukkan ya kesabarannya kepada kita, maka tidak mustahil untuk kita juga akan dijadikan kehidupan yang sabar. Kehidupan yang sabar, kehidupan
yang tadinya kasar itu menjadi sabar. Tidak ada barang mustahil. Kenapa? Karena kasihnya Allah itu ada dalam hati kita. Kalau kasihnya Allah itu ada pada kita, maka 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang mengatakan, kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Sekalipun kita memang sulit dan tidak gampang untuk kita menjadi kehidupan yang sabar. Tidak gampang untuk kita bisa memiliki kehidupan yang sabar. Kita cenderung semua maunya instan, maunya cepat dan semua. Jadi kehidupan kita manusia ini, kehidupan kita manusia ini. Tetapi kita berterima kasih sekali lagi, karena Tuhan itu Dia menghendaki untuk kita menjadi kehidupan yang sabar. Sabar itu apa? Kalau kesabarannya pribadinya sendiri, tapi kepada kita, Tuhan menghendaki untuk kita menjadi kehidupan yang sabar. Tadi saya mengatakan, sabar itu apa? Sabar itu bagi kita, sabar menunggu saatnya Tuhan. Artinya kita diajar untuk tidak gampang, untuk kita tidak gerusa-gerusu, memaksakan kehendak sendiri daripada kehendak Tuhan. Jadi sabar ini juga artinya menunggu saatnya Tuhan. Tapi sabar juga ada sabar dalam kesesakan, sabar dalam penderitaan, sabar dalam sengsara. Saudara sekalian, sabar untuk kita tidak cepat berputus asa, sabar untuk kita tidak cepat untuk mengomel ketika kita diperhadapkan sesuatu. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Itu sebabnya dalam Roma pasal yang ke-12, di sana Tuhan ajarkan kepada kita untuk supaya kita memiliki kehidupan yang sabar. Kenapa? Karena panjang sabarnya itu sudah diberikan kepada kita. Yang itu adalah merupakan wujud kasihnya Allah kepada kita. Maka Dia juga menghendaki untuk supaya kita juga sabar, terutama di saat kita menunggu saatnya Tuhan. Sabar dalam penderitaan, sabar dalam kesesakan. Kita baca Roma pasal yang ke-12. Suratan Roma pasal yang ke-12, Roma pasal yang ke-12. Bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita. Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 atau ayat yang ke-11 lebih baik, saudara. Roma pasal 12 ayat yang ke-11 dan 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini ayat 11 ini ayat yang sungguh-sungguh membakar hati kita, saudara. Tidak kendor. Kerajinan kita tidak kendor. Apalagi di situasi yang semacam sekarang ini. Di saat kita menghadapi pandemi, di saat kita menghadapi kesulitan, kesusahan, atau yang lain, saudara, yang menyangkut soal pekerjaan dampaknya, menyangkut soal kesehatan kita, saudara. Maka suratan Roma ini, suratan Paulus ini kepada sedang jemaat Roma ini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan tetap dan layanilah Tuhan. Kerajinan jangan kendor,
biar kita tetap berkobar-kobar, rohmu menyala, berkobar-kobar dalam hal apa? Dalam beribadah kepada Tuhan. Dalam hal kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu sama dengan ibadah. Sama dengan ibadah. Tetap berkobar-kobar di saat kita beribadah kepada Tuhan. Di saat kita melayani Tuhan. Tidak terpengaruh oleh keadaan, situasi apapun juga. Ini yang dimaksud. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan lain-lain. Ini maksudnya. Perhatikan ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan atau kesusahan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi ini, sabar itu adalah sabar ketika kita menghadapi kesesakan dan kesusahan, saudaraku, untuk tidak cepat kita berputus asa, tapi sebaliknya, dengan kesusahan dan kesesakan itu, ya, atau dalam penderitaan, dalam sengsara itu, kita tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Ya, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kenapa? Karena hati kita ini tetap berkobar-kobar. Kerinduan hati kita untuk bisa melayani Tuhan, bisa beribadah kepada Tuhan. Di samping itu, ya, di samping kita sabar dalam kesesakan, maka ayat yang terakhir dari ayat 12, dan bertekunlah dalam doa. Nah, bertekun dalam doa inilah sesuatu yang penting buat kita. Ya, di saat kita berlutut, mungkin di saat kita berbaring, di saat kita bekerja, di saat kita apa saja berdoa, menyembah, itu artinya kita selalu terkait dengan Tuhan. Ya, terkait dengan Tuhan, dan pikiran, hati, angan-angan kita selalu terkait dengan Tuhan. Inilah doa penyembahan kita. Selalu terkait dengan Tuhan. Ini yang membuat kita selalu menjadi kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Penuh dengan pengharapan. Untuk apa? Untuk hati kita tetap bisa berkobar-kobar, kendati pun kita diperhadapkan dengan kesusahan dan kesesakan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, justru di masa-masa sulit sekarang ini. Ya, tetap bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan tetap tekun di dalam doa dan sembahyang. Ini yang Tuhan tekankan kepada kita. Ini tujuannya. Kenapa Tuhan menunjukkan panjang sabarnya, kesabarannya kepada kita? Ya, bukan saja Dia memberikan kesempatan untuk kita bertobat, tidak binasa, tetapi juga ingin Tuhan itu menunjukkan supaya kita menjadi kehidupan yang sabar, seperti Dia sabar adanya, yang sudah menunjukkan kesabarannya kepada kita. Dalam Amsal Sulaiman, saudaraku, ya, bahwa orang yang sabar itu besar pengertiannya. Ini dalam Amsal Sulaiman dituliskan, saudaraku, orang yang sabar itu adalah besar pengertiannya. Ini artinya apa? Dia bisa mengerti keadaan dan situasi. Ya, dia sabar menunggu. Tadi saya katakan sabar menunggu saatnya Tuhan. Coba Amsal Sulaiman pasal yang ke-14, pasal 14. Amsal Sulaiman pasal yang ke-14. Amsal Sulaiman pasal yang ke-14.
ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29 berbunyi demikian, orang yang sabar besar pengertiannya. Ini mempunyai pengertian yang luar biasa. Artinya orang yang sabar itu dia betul-betul bisa menunggu saat yang tepat harus bagaimana. Ya, tidak gerusa-gerusu. Atau sabar tidak cepat-cepat marah. Ya ini. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Ini seorang raja yang penuh dengan hikmat, dia menuliskan. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Menunjukkan kebodohannya. Nah itu sebabnya saku, dari ayat-ayat ini kita diajar oleh Tuhan untuk kita bisa memilah, untuk kita bisa belajar, ya, untuk menjadi orang yang sabar. Orang yang menunggu saat yang tepat harus bagaimana. Tidak gerusa-gerusu dan semua. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Ya. Lalu juga pasal yang ke-15 laku, Amsal surah pasal yang ke-15 ayat yang ke-18 laku. Ya, dia katakan sabar itu, kehidupan orang yang sabar itu laku, memadamkan perbantahan. Ya. Sabar itu, orang yang sabar memadamkan perbantahan. Ya, kita kan pernah berbantah-bantah suatu. Ketika kita berbantah-bantah kan maunya kita ingin menang saja suatu. Ini saya harus mengakui, mungkin kita semua juga mengalami hal begitu. Kita ingin menunjukkan bahwa orang itu kita permalukan atau apa, dan kita ingin menang suatu. Tapi sebaliknya ayat ini mengatakan, orang yang sabar memadamkan perbantahan. Ya, dia tahu kapan dia akan bicara. Coba bayangkan kalau dia ngomong A langsung saut B. Dia ngomong B saut langsung. Ini akan timbul perbantahan, nggak ada habisnya. Debat kusir yang tidak ada habisnya. Tapi sebaliknya ayat mengatakan, orang yang sabar bisa memadamkan perbantahan. Orang yang sabar itu bisa meredam situasi dan keadaan. Dia akan mengambil waktu yang tepat dia untuk berbicara, yang ujungnya tidak lagi menghasilkan perbantahan. Tapi sebaliknya, saudaraku, ayat yang ke-18 kita baca, pasal 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran. Saya lanjutkan, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Saya ulangi, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Coba di antara pemarah dan orang sabar. Marah itu lawan katanya sabar. Sabar itu sebaliknya adalah marah atau pemarah. Ya, kalau disebutkan pemarah ini seorang yang punya hobi memang marah. Kalau nggak marah nggak afdol, saudaraku. Nggak ada masalah marah, apalagi ada masalah marah. Ini si pemarah. Nah, si pemarah ini ayat mengatakan membangkitkan pertengkaran. Coba kalau dia marah-marah tanpa sebab, marah-marah yang nggak tahu juntrungannya apa,
Ya, apalagi marahnya itu sudah, bicaranya itu sudah terlalu kasar, sudah menunjuk ini itu semua. Ya, maka tidak menutup kemungkinan justru akan menimbulkan pertengkaran dan pertengkaran yang tidak menutup kemungkinan juga sampai bisa terjadi pembunuhan karena pertengkaran itu. Dan itu banyak terjadi. Nah, itu tidak seperti itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan, sabar itu justru memadamkan atau meredam perbantahan. Ya, sehingga kalau meredam perbantahan itu akan menghasilkan situasi yang tenang, yang baik, sehingga baru nanti di situasi yang baik, yang tenang itu, ya kita bisa berbicara atau membicarakan sesuatu hal yang pada akhirnya kalau kita lakukan itu dengan hati yang sabar, ya, dengan penuh pengertian tadi, maka pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik untuk kedua belah pihak. Tapi sebaliknya, kalau amarah itu yang kita tonjolkan, saudara sekalian, ya, berarti bukan karakternya Tuhan yang ada. Sebab amarah atau pemarah itu membangkitkan pertengkaran. Ya, Tuhan tidak pernah menginginkan suatu pertengkaran. Yang Tuhan inginkan adalah kerukunan. Tetapi karena ada orang yang punya karakter, disebutkan si pemarah, ada orang yang suka marah ini, justru membangkitkan pertengkaran. Ini yang Tuhan tidak mau. Itu sebabnya dalam suratan Roma tadi disebutkan, bersukacitalah dalam pengharapan. Saudara sekalian, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tujuannya apa? Tujuannya supaya betul-betul Amsal Sulaiman tadi menyebutkan, supaya ketika ada masalah itu datang, maka masalah itu bisa diatasi, bisa diredam, bisa dipadamkan. Ini tujuannya. Sekarang saya akan tunjukkan, kalau karakter lawan kata dari sabar ini, pemarah atau orang yang suka marah ini selalu ada, karena karakternya Allah tidak ada, kasih Allah tidak ada, panjang sama dengan panjang sabarnya Allah tidak ada, maka tidak heran kalau kehidupan itu ya pada akhirnya seperti siapa? Seperti Kain. Seperti Kain. Siapa Kain? Kain yang membunuh adiknya Habel karena dia marah. Dia marah. Kenapa marah? Karena persembahan Habel diterima dan persembahan Kain tidak. Dia marah. Lalu dia membenci. Lalu dia membunuh adiknya. Nah, itu sebabnya suratan Yakobus itu mengajarkan kepada kita, suratan Yakobus pasal yang pertama, Yakobus pasal yang pertama, mari kita akan membaca Yakobus pasal yang pertama, ya, ayat yang ke-20. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-20, ya, atau ayat yang ke-19, kita mulai ayat 19.
Yakobus pasal pertama ayat 11 yang mengatakan, "Hei saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, ya, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Cepat untuk mendengar, ini penting buat kita. Lambat untuk berkata-kata. Cepat mendengar tapi lambat berkata-kata. Juga lambat untuk marah. Juga lambat untuk marah. Sebab ayat 20 perhatikan, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, amarah manusia itu ya tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, tidak menghasilkan kebenaran di hadapan Allah. Kenapa? Tadi Amsal Sulaiman jelas mengatakan akan menimbulkan pertengkaran. Menimbulkan pertengkaran. Jelas tadi disebutkan dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-15 tadi, saudaraku. Ya. Membangkitkan pertengkaran amarah itu. Dan Yakobus sebutkan, amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ayat yang ke-20, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, kalau kita sudah mengerti dan tahu bahwa amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, dan kita sadar, saudaraku, maka selekasnya karakter dari setan ini, karakter dari Kain ini, saudaraku, yang marah dan akhirnya membunuh ini, saudaraku, harus dibuang. Karena itu sumbernya dari hati. Sumbernya dari hati. Karena hati tidak penuh dengan kasih Allah. Tadi saya mengatakan bahwa panjang sabarnya Allah itu wujud kasihnya Allah kepada manusia. Kalau dia punya karakter seperti Kain, marah atau amarah, berarti kasih Allah itu tidak ada pada dia. Itu ada, yang ada dalam hati itu. Maka ayat mengatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Roma pasal yang kedua, ya, ayat yang keempat itu jelas menunjukkan kepada kita, saudaraku, ya, betapa Tuhan mengatakan lewat Rasul Paulus, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi tidak ada alasan lain untuk kita tidak membuang segala kejahatan yang kotor dalam hati kita, termasuk amarah itu. Buang itu dan kita menerima dengan lemah lembut firman Allah itu. Firman Allah lewat ibadah-ibadah semacam itu, untuk supaya kita terselamatkan, untuk supaya kita bisa menikmati kemurahannya,
untuk kita bisa menikmati kesabarannya. Artinya kita diselamatkan oleh Tuhan. Tapi Roma pasal yang kedua, ayat yang kelima berkata lain. Ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa maksud dari kemurahan Allah menuntun engkau kepada pertobatan, ayat yang kelima disebutkan, Roma pasal yang kedua, ayat yang kelima dia katakan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Ini. Sebenarnya Tuhan itu menunjukkan kemurahannya, kesabaran, kelapangan hatinya yang begitu limpah kepada kita, yang begitu besar kepada manusia untuk membawa manusia berdosa itu datang kepada Tuhan, sehingga menjadi kehidupan hidup yang bisa sabar untuk menghadapi kesesakan, sabar untuk kita tidak gampang kecewa, sabar untuk menunggu saatnya Tuhan. Tapi di sisi yang lain ada kehidupan yang tetap keras hati dan tidak mau bertobat. Tetap. Padahal Rasul Petrus mengatakan, memberikan kesempatan untuk setiap kita bertobat dan tidak binasa. Tapi tetap ada yang keras hati dan tidak mau bertobat. Itu artinya apa? Artinya kehidupan yang keras hati dan tidak mau bertobat itu sama dengan dia menimbun murka atas dirinya sendiri. Menimbun murka artinya dia tinggal menunggu waktu untuk menghadapi penghukuman Allah. Kenapa? Sebab kemurahannya dia tolak, kesabarannya dia tolak, kelapangan hatinya dia tolak, dan tetap keras hati tidak mau berubah. Saudara sekalian, tidak mau berubah. Dan itu sebabnya di sini kalau kehidupan itu tetap keras hati dan tidak mau bertobat, berarti dia sudah memberikan dirinya untuk dia masuk dalam penghukuman Allah. Saya akan bacakan lanjut ayat yang kelima dari Roma pasal yang kedua tadi. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Tinggal menunggu waktu. Sebetulnya masih juga ada kesempatan orang yang keras hati ini. Sepanjang hukuman Allah itu belum jatuh atas orang-orang berdosa ini, siapapun kita, orang yang keras hati, yang jahat, yang najis sekalipun, tetap mendapatkan kesempatan untuk bisa memperhatikan, untuk bisa menerima kemurahannya, untuk bisa menerima kesabarannya, untuk menerima kelapangan hatinya. Tetapi kalau dia tetap tidak mau, artinya dia sudah siap untuk dihukum, siap untuk menerima hukuman. Ayat yang ke-6, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatan. Ia ini I besar. Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Orang yang mana? Orang yang tetap keras hati dan tidak mau bertobat. Tuhan siap untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yaitu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat yang ke-7 perhatikan sekarang sebaliknya, yaitu hidup kekal. Jadi orang yang keras hati dan tidak mau bertobat, Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi hidup kekal kepada mereka
yang dengan tekun berbuat baik, yang di dalamnya ada kehidupan yang sabar tadi, menghargai kemurahannya, menghargai kesabarannya, dan kita bisa hidup sabar, menunggu saatnya Tuhan, sabar dalam sengsara dan penderitaan itu. Ya, hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ini yang Tuhan sediakan. Kita akan mendapatkan kehidupan yang pasti, akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan kehormatan, dan ketidakbinasaan itu artinya kita akan mendapatkan kehidupan kekal. Tetapi murka, lah tadi yang ke-6 tadi, ia akan membalas setiap orang perbuatannya, ayat 8, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Dia lebih taat kepada kelaliman. Dia lebih taat kepada pertengkaran. Ya, kepada hal-hal yang sifatnya semacam yang menimbulkan pertengkaran. Mementingkan dirinya sendiri. Ini Tuhan sudah sediakan itu. Dan itu sebabnya, saudaraku, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Jika lewat firman Allah ini kita diingatkan oleh Tuhan untuk benar-benar memperhatikan kemurahannya dan kesabarannya dan kelapangan hatinya, untuk kita benar-benar memanfaatkan waktu dan kesempatan lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan ini, untuk kita senantiasa mau diubahkan oleh Tuhan untuk menjadi kehidupan-kehidupan yang pada akhirnya kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman, hidup dalam kebenaran Allah itu, untuk kita bisa melakukan firman-Nya. Melakukan firman-Nya. Tadi disebutkan, ya, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatan. Ini yang harus dihadapi. Ini yang dihadapi. Perbuatan, kalau perbuatan jahat ketika dia masih hidup, suatu dia yang dia jalani, maka dia juga akan menuai buah dari kejahatan itu. Itulah penghukuman Allah. Kenapa mereka harus menghadapi itu? Karena dia tidak memanfaatkan kemurahan dan kesabaran dan kelapangan hati. Tetap dia hidup dalam dosa. Itu sebabnya dalam kitab Wahyu 1, kitab Wahyu pasal yang ke-20, ya, sewaktu-waktu kita ditunjukkan di sana, kita akan diperhadapkan dengan yang namanya takhta putih. Ya, coba kita akan lebih baik akan membaca suatu ayat-ayat itu, ayat bagian yang terakhir ini, untuk supaya kita diingatkan dan disadarkan, ya, lewat firman Allah ini, akibat dari kita keras hati dan tidak mau bertobat, dan akibatnya begitu fatal. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-11. Ya. Ayat yang ke-11, perhatikan baik-baik. Wahyu pasal 20 ayat 11. Hukuman yang terakhir perikopnya. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Jadi ini Rasul Yohanes diperlihatkan namanya takhta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya
lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Harusnya ini tidak perlu terjadi. Ya, tidak perlu terjadi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dia tidak, ketika dia masih hidup itu, tadi saya mengatakan, tidak memanfaatkan kemurahannya, tidak memakan kesabaran dan kelapangan hatinya. Dia tidak mau kembali kepada Tuhan, tidak mau mengaku dosa kesalahannya. Padahal sesungguhnya, ya, ketika kita mau mengaku kepada Tuhan, itu kemurahannya tadi, kesabarannya tadi. Ketika kita mau mengakui, ya, kesalahan kita, saudara sekalian, maka Allah itu tetap setia dan adil. Dia mengampuni, bahkan menyucikan kita. Ya, dia mengampuni dan menyucikan kita ketika kita diperhadapkan di saat itu, dan kita sudah diampuni oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan. Maka nanti selanjutnya kehidupan ini yang sudah diampuni, yang sudah disucikan, inilah ya kehidupan itu yang akan dicatat dalam buku kehidupan. Nanti saya akan lanjutkan, saudaraku, ya, akan lanjutkan. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Jadi semua tertulis, tercatat, semua perbuatan kita baik atau tidak baik, semua tercatat. Dan itu sebabnya yang lalu saya mengatakan ada dosa yang mendatangkan maut, yang mendatangkan hukuman, ada dosa yang tidak mendatangkan hukuman. Dosa yang tidak mendatangkan hukuman adalah dosa yang diakui di hadapan Tuhan. Tapi sebenarnya dosa yang mendatangkan maut dosa yang tidak diakui di hadapan Tuhan ketika kitab-kitab dibuka suatu. Ya, ayat selanjutnya saya bacakan dulu satu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Artinya dia akan dihukum untuk selama-lamanya. Siapa mereka itu? Adalah kehidupan yang tidak mau mengakui dosa kesalahannya. Setelah dibuka kitab-kitab semua, ya, dosanya belum terhapus, dan kehidupan itulah yang pada akhirnya dilemparkan ke lautan api. Itulah kematian yang kedua. Itulah penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Perhatikan ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, itulah tadi saya katakan, yang tidak ditemukan, kehidupan yang tidak mengakui dosa dan kesalahannya, itu tidak tertulis dalam buku kehidupan. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Tapi sebaliknya, saudara sekalian, sebaliknya,
Kalau kehidupan itu mengakui dosa dan kesalahannya, maka berarti kehidupan itu dicatat, ditulis dalam buku kehidupannya. Buku kehidupan itu, ketika dibuka, namanya ditemukan, siapa mereka? Adalah kehidupan yang sudah mengakui dosa dan kesalahannya, dan dia tidak mengalami suatu penghukuman, tapi dia akan akan menerima upah, yaitu kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Ayo kita perhatikan di hari-hari ini, kita perhatikan di hari-hari ini, untuk supaya kita memperhatikan ini, menggunakan waktu, menghargai, memperhatikan kemurahan Allah, kesabaran Allah, dan kelapangan hati Allah, untuk sampai nama kita tertulis dalam kitab kehidupan atau buku kehidupan, ya kitab kehidupan itu, dan kita tidak akan dilemparkan ke lautan api belerang yang bernyala-nyala. Itulah kematian yang kedua. Tapi sebaliknya, kehidupan itu akan dibawa kepada kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Mari, mulai dari saya dan kita semua, pastikan kehidupan kita tertulis dalam kitab kehidupan itu. Ketika kita mengakui dosa kita, dan Tuhan ampuni, Tuhan sucikan, Tuhan yang mencatat. Tuhan yang mencatat. Ya, dan nama kita ada di dalamnya. Nama kita ada di dalamnya. Sebab kenapa, saudaraku? Ya, sebab darah Yesus menyucikan kita. Ya, darah Yesus menyucikan kehidupan kita, dan nama kita ditulis dalam kitab kehidupan. Ketika darah Yesus menyucikan kita, dan nama kita akan tertulis dalam kitab kehidupan ini, dan kita akan berbahagia bersama-sama dengan Tuhan. Tentu di hari-hari ini, ya, kita begitu berat menghadapi situasi dan keadaan ini. Ya, kita akui. Saya juga merasakan, mungkin kita juga merasakan semua. Tapi dari apa yang kita hadapi, kita alami ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Itu sebabnya apapun keadaan kita, sepanjang kita masih hidup dan ada kesempatan, selalu ada kesempatan untuk kita, untuk nama kita dicatat dalam kitab kehidupan itu. Saudara sekalian, dan kita mengalami sukacita. Itu sebabnya ayat mengatakan, ada ayat mengatakan dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 20, dia katakan, jangan kita bersukacita karena setan tunduk pada kita, tetapi bersukacitalah karena nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Kita bolehlah kita bersukacita, ya oke. Tetapi jelas ayat mengatakan bersukacita karena nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Gak ada yang melebihi itu. Tidak ada sesuatu yang lebih daripada nama kita tertulis, tercatat dalam kitab kehidupan itu. Gak ada yang melebihi itu. Kita pastikan di hari-hari ini ada cara, ada jalan.
kita datang kepada Tuhan. Di hadapan kita ada sarana. Ada tubuh Kristus, ada darah Kristus lewat perjamuan suci ini. Sebelum kita bersekutu, ayo kita datang kepada Tuhan. Kita mengoreksi diri. Kalau ternyata lewat firman Allah kita ditegur, dikoreksi, diingatkan, ayo kita sadar dan selekasnya kita kembali kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Dan kita minta kekuatan daripada Tuhan. Lewat korbannya Kristus itu akan memampukan kita untuk kita bisa ditolong oleh Tuhan. Yang pada akhirnya betul-betul nama kita tercatat dalam kitab kehidupan itu. Kehidupan sukacita. Bukan karena kita bisa mengalahkan roh-roh setan atau setan-setan itu, tapi kita bersukacita karena nama kita ada dalam kitab kehidupan. Puji Tuhan. Kiranya firman Allah ini sungguh-sungguh mengoreksi, memberikan pengertian kepada kita, sekaligus menyadarkan kita. Mari kita persiapkan untuk kita masuk dalam perjamuan suci, saudaraku. Kita akan melakukan satu pujian lebih dulu, saudaraku. Ya, untuk kita berdoa untuk perjamuan suci ini dari buku NR 296, Pandanglah Yesus. Janganlah kau lihat akan besar bebanmu, janganlah kau takut akan kuatnya lawanmu, jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu, letakkan semua di bawah kakinya. Janganlah kau lihat akan besar bebanmu, janganlah kau takut akan kuatnya lawanmu, jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu, letakkan semua di bawah kakinya. Pandanglah Yesus Tuhanmu, pandanglah Yesus Tuhanku. Pandang Yesus, Dia Raja, Dia Allahku. Dialah Gembala yang setia, Dia sanggup menolongmu. Dalam Dia ada jawaban bagimu. Pandanglah Yesus Tuhanmu, pandanglah Yesus Tuhanku. Pandang Yesus, Dia Raja, Dia Allahku. Dialah Gembala yang setia, Dia sanggup menolongmu. Dalam Dia ada jawaban bagimu. Sekali lagi, janganlah kau lihat akan besar bebanmu, janganlah kau takut akan kuatnya lawanmu, jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu, letakkan semua di bawah kakinya. Pandanglah Yesus Tuhanmu, pandanglah Yesus Tuhanku. Pandang Yesus, Dia Raja, Dia Allahku. Dialah Gembala yang setia, Dia sanggup menolongmu. Dalam Dia ada jawaban bagimu. Kita tundukkan kepala. Dalam Dia ada jawaban. Kalau kita pandang Dia, kita melihat pribadinya, dan Tuhan koreksi itu, dan Tuhan tegur kita, Tuhan menyadarkan kita. Saatnya untuk kita datang kepada Tuhan, untuk menyelesaikan masalah kita, untuk kita datang kepada Tuhan, untuk minta ampun kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang dengan kekurangan kami. Kami datang dengan dosa dan salah kami. Kami datang akan kejahatan kami Tuhan yang sudah kami lakukan. Kami tidak mau Tuhan yang pada akhirnya nanti kami harus binasa untuk masuk dalam kematian yang kedua. Itulah kematian kekal untuk selama, penghukuman yang kekal untuk selama-lamanya. Tapi kami mau Tuhan untuk supaya di hari-hari ini kami boleh menerima firman dengan lemah lembut, dengan lembut hati kami, untuk supaya kami boleh mengalami suatu koreksi firman-Mu Tuhan, boleh mengalami pekerjaan firman-Mu yang pada akhirnya nama kami tercatat dalam kitab kehidupan itu Tuhan, yang Tuhan sediakan kepada kami, dan kami boleh mengalami kehidupan kekal bersama-sama Tuhan untuk selama-lamanya. Itu sebabnya Tuhan, ampuni kekurangan, kesalahan, kejahatan kami Tuhan, dengan korban-Mu, dengan darah dan tubuh-Mu ini, supaya kami boleh layak untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan lewat perjamuan suci ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih lewat firman dan perjamuan suci yang di hadapan kami, yang akan kami nikmati ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut tubuh dan darah-Mu ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan bagi tubuh dan darah Kristus. Kita terima, ya, kita nikmati, kita bersekutu dengan darah Kristus setelah Tuhan mengampuni, bahkan menyucikan kehidupan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Ya, puji Tuhan. Kita lakukan pujian ini sekali lagi. Nanti kita akan bersama-sama bersekutu atau menikmati tubuh dan darah Kristus. Janganlah kau lihat akan besar bebanmu, janganlah kau takut akan kuatnya lawanmu. Jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu, letakkan semua di bawah kakinya. Unjukkan tubuhnya Kristus. Pandanglah Yesus Tuhanmu, pandanglah Yesus Tuhanku. Pandang Yesus, Dia Raja, Dia Allahku. Dialah gembala yang setia, Dia sanggup menolongmu. Dalam Dia ada jawaban bagimu. Dengarkan firman Tuhan. Unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ya Ramayasa, ya Ramayatori Ramayasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Taruh tangan kiri di atas dada. Kita nyatakan kerinduan kita, isi hati kita kepada Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Unjukkan kedua tangan kita kepada Tuhan, seucapan syukur karena lawatan dan perhatian Tuhan kepada kita semua. Haleluya, haleluya.
Kami menyembah, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Syukur kami menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada malam hari ini. Engkau sudah menolong kami, Engkau sudah mengoreksi kami, Engkau sudah menasihati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman dan perjamuan suci yang sudah Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hanya inilah Tuhan yang bisa kami ucapkan kepadamu. Ucapan syukur terima kasih kami kepadamu atas perhatian-Mu. Saat ini kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun saat ini berada di rumah-rumah mereka masing-masing Tuhan. Engkau sudah memberkati mereka dengan firman dan perjamuan suci ini. Kami juga yakin bahwa Engkau juga memberkati kehidupannya, dan menikah, rumah tangganya, keluarganya semua, pekerjaannya, kehidupannya. Tuhan memberkati dengan limpah, terutama berkatilah ibadah dan pelayanannya kepadamu Tuhan. Tetap bersemangat, tetap berkobar-kobar Tuhan, untuk beribadah melayani Engkau, dan kerinduan kami sampai Engkau datang yang kedua kali untuk membawa kami, untuk kami masuk dalam kekekalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, selagi Engkau belum datang ke dunia ini untuk menghukum dunia ini, biarlah Tuhan waktu dan kesempatan boleh kami gunakan untuk beribadah senantiasa bersama-sama Engkau Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami juga berdoa untuk sidang jemaat dan kelemahan tubuh dan sakit penyakit yang sedang dihadapi Tuhan. Engkau juga jamah, Engkau juga sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu. Untuk Oma Teguh Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Tuhan jamah dan pulihkan kembali dengan kuasa darah-Mu. Demikian pula Mas Didit Eko Tuhan, Engkau tetap memberikan sukacita, damai sejahtera. Engkau pulihkan kembali, sehat kembali, bisa beribadah, bisa melayani Engkau kembali Tuhan. Yang lain tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Ya Tuhan juga menjamah, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit tadi Tuhan Engkau juga sudah jamah dan sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu. Yang sedang berusaha mencari pekerjaan, Tuhan juga buka jalan. Yang sudah bekerja, yang merintis pekerjaan, biar Tuhan juga menolong semua. Terima kasih di kota, di luar kota, di luar pulau sekalipun, Engkau juga ada di sana memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah-ibadah kami, pelayanan kami tetap kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Tuhan juga menolong senantiasa. Tuhan memberikan firman-Mu Tuhan untuk kebutuhan kami. Gereja-gereja yang lain Tuhan yang juga menghadapi hal yang sama, Engkau juga memberkati mereka, pakai para hamba-hamba-Mu semuanya Tuhan. Terima kasih bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Biar Tuhan juga memberkati senantiasa, memberikan hikmat akal budi yang dari Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami, memimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat sampai daerah, memberikan hikmat akal budi, mampu mengatasi apa yang sedang dihadapi oleh bangsa kami, khususnya juga dunia pada umumnya. Tuhan menghadapi masa yang sama, Tuhan memberikan hikmat yang dari Tuhan. Jauhkan dari pertengkaran, jauhkan dari perseteruan, jauhkan dari hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih segala pekerjaan setan yang coba mengganggu kehidupan terutama anak-anak keturusan-Mu, bangsa kami juga Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini ucapan syukur terima kasih kami kepadamu. Sementara kami akan berpisah, mau beraktivitas kembali atau mau beristirahat malam Tuhan, yang tetap menolong, memberkati, menyertai kami semua. Terima kasih saudaraku yang kekasih. Bila rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam buat kita semua. Dan sekalian, mohon perhatiannya sejenak
untuk jadwal ibadah kita. Besok ada ibadah doa dan penyembahan yang dimulai jam 5:30 sore tepat, yang nanti dilanjutkan pada ibadah raya hari Minggu. Kita berdoa terus supaya Tuhan memberikan firman Allah untuk kebutuhan kita di situasi yang semacam ini, yang kita harapkan firman Allah, dan dari firman Allah itulah yang akan menciptakan segala sesuatu termasuk apa yang kita butuhkan. Dilanjutkan ibadah PA saudara sekalian pada hari Rebunya, nanti hari Rebu depan sampai pun seperti sekarang ini dan selanjutnya. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Tetap kita saling mendoakan satu yang lain. Saling kita bertegur sapa lewat WA atau telepon saya pribadi, untuk supaya kita tetap menjaga kerukunan kita ya antar sesama jemaat, dan dimanapun kita berada ya kita saling mendoakan, saling menguatkan ya. Terima kasih ya, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.